Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fardi Hidayat dari kelas 201. Tugas ini dibuat untuk mata kuliah Komunikasi Antara Pribadi dan Budaya Cyber yang berjudul Fenomena Komunikasi Antara Pribadi yang menggambarkan berbagai hambatan dalam bahasa verbal. Dan dosen pengampu Bu Dr. Dwi Kartikawati. Pertama, ada pengertian komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Bahasa verbal bersifat arbiter, cepat, lenyap, dan sangat dipengaruhi oleh budaya. Komunikasi antar pribadi adalah pertukaran pesan antara dua orang atau lebih, biasanya terjadi dalam relasi dekat seperti teman, keluarga, atau rekan kerja. Lalu di slide berikutnya ada hambatan dalam bahasa verbal. Hambatan ini terjadi ketika seseorang fokus pada makna harfiah, bukan konteks situasi atau maksud sebenarnya. Contohnya, wah kamu pintar ya, tapi dengan nada sinis, maksudnya justru dengan menyindir. Lalu yang kedua, potong kompas, bypassing. Gunakan istilah umum, ambigu, atau terlalu singkat tanpa penjelasan. Contoh, si A, saya ingin rumah yang sederhana. Lalu si B menjawab, oh saya juga suka rumah sederhana yang besar dengan kolam renang. Masalahnya, arti sederhana bagi A mungkin rumah kecil dan emosional, sedangkan bagi si B berarti gaya minimalis tapi mewah. Lalu yang ketiga, evaluasi statis. Fenomena seseorang melihat orang lain secara tetap atau tidak berubah berdasarkan pengalaman atau informasi masa lalu, tanpa mempertimbangkan perubahan yang mungkin sudah terjadi. Contoh, dia pemalas, dulu juga begitu. Padahal mungkin saat ini orang tersebut sudah berubah dan lebih rajin. Penilaian seperti ini menghambat komunikasi karena tidak memberi ruang bagi perubahan positif. Lalu yang keempat ada indiskriminasi. Fenomena ini ketika seseorang menggunakan generalisasi terhadap suatu kelompok dan menerapkan pada individu secara tidak adil. Contohnya, anak SMA zaman sekarang itu manja semua. Kalimat ini mengabaikan variasi individu dan membuat komunikasi menjadi bias serta tidak objektif. Akibatnya penerima pesan bisa merasa disetelekan atau tidak dihargai. Kesimpulan pada tugas ini, hambatan-hambatan dalam bahasa verbal seringkali muncul karena perbedaan interpretasi, persepsi, pengalaman, atau prasangka antar individu. Dalam komunikasi antar pribadi, hambatan ini bisa memperburuk hubungan jika tidak diatasi dengan empati, klarifikasi makna, dan mendengarkan secara aktif. Terima kasih.